Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum. Oh, siapa? Lewat belakang ketua. Oh, siapa? Teman ketua. Pak ketua, dari ketua. Woi. Selamat datang juga kepada Selamat datang Ketua Leader Soksi Jawa Barat Bapak Putra Haji Kion Taraga MPR. Siapa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Segenap keluarga besar Depidar Soksi Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh seorang legend menjadi anggota DPRD Kota dan Provinsi sudah 8 periode. Ada dua di situ. Yang pertama sangat dicintai oleh rakyatnya, yang kedua tidak mau bersaing menjadi kepala daerah. Pertama, kita hari ini ada dalam keadaan bahagia, terutama yang paling bahagia setelah pelantikan kabinet merah putih itu adalah Partai Golkar. Karena banyak kadernya di luar dugaan duduk di kabinet, dan yang terakhir menjadi Gubernur Lemhanas. Saya kemarin sempat ngobrol dengan Kang Aceh. Kang Aceh itu manusia yang paling baik di negeri ini. Kenapa? Saya jadi gubernur itu kurang tidur, tiap hari harus keliling rakyat. Kang Aceh mah jadi gubernur duduk aja, tidak usah duduk. Dan kemudian setiap hari dibukain pintu, dihormat oleh para jenderal. Ya memang Kang Aceh kan orang pemikir, pengajar, memiliki pengalaman di Golkar Institute. Wajar kalau menduduki itu. Dan yang paling bahagia ini juga, mohon maaf ini canda ya, Kang Aceh jadi Gubernur Lemhanas menimbulkan harapan baru. Karena kandidat-kandidat ketua Golkar mulai bermunculan. Tapi udahlah, hidup itu sudah ada garis takdirnya, sudah ada rezekinya masing-masing. Termasuk saya ketika di Golkar nggak bisa jadi gubernur, menang rekomendasi GSM. Tapi ketika di Gerindra, justru Golkar yang paling pertama menyampaikan rekomendasi pada saya. Memang saya harus keluar dulu baru jadi gubernur. Tetapi dibalik itu kan juga memberikan kebaikan bagi semua. Kenapa? Apa yang harus kita kagumi hari ini terhadap pimpinan nasional kita, Pak Prabowo Subianto, adalah konsistensi dan sikap sebagai seorang kesatrianya yang tidak pernah lanca-linci, luncat mulang, udah tina tali gada, tidak pernah ingkar janji, selalu menghormati janji yang sudah diucapkan, dan selalu menghormati kesetiaan pada sahabat. Dan itu dibuktikan. Golkar mendapat berkah, Pak Erlangga bisa jadi Menko. Itu kan bukti bahwa tidak ada pemimpin di negeri ini yang memiliki hati yang sangat halus dan hati yang sangat terbuka kecuali Bapak Prabowo Subianto. Dan barangkali yang dalam 3 hari terakhir ini yang jadi perbincangan adalah bukan hanya pengambilan sumpah jabatan presiden, bukan hanya pelantikan menteri, tapi adanya dialog di atas mobil yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dan presiden. Apa sebenarnya
dalam pikiran dia. Yang ada dalam pikiran dia adalah dia selalu menghormati orang yang bekerja. Selain menghormati orang yang bekerja, dia selalu menghormati orang yang tidak pernah menagih terhadap jasa yang diperbuat. Dan itu punya kelas tersendiri dalam hidup. Nah, termasuk saya bertemu di pinggir jalan, mungkin dalam pikiran Pak Prabowo saya ini di gedung DPR, pakai jas, atau menemani makan pagi di K4, ternyata ngariung dengan warga biasa dan bertemu dengan saya pikir itulah seorang kesatria. Tetapi di balik itu kita tidak hanya untuk bernostalgia pada sikap-sikap kesatria, memuji pemimpin setinggi langit tanpa bekerja. Kenapa? Karena memuji pemimpin setinggi langit tanpa bekerja, sesungguhnya kita sedang menjerumuskannya. Maka kembali pada Soksi, saya pengagum tulisannya dari Jenderal Soksi kita, Pak Soehardi. Apa sih Soksi? Soksi itu sintesa dari sebuah pergulatan berpikir tentang ekonomi. Apakah ekonomi kita kapitalis? Apakah ekonomi kita komunis? Bagaimana pendekatan antara buruh dengan majikan? Apakah pendekatan kapitalisme atau pendekatan komunisme? Maka Soksi itu tumbuh menginternalisasi seluruh nilai-nilai gagasan tentang Pancasila dalam hubungan industrial, dalam hubungan perkebunan pada waktu itu. Di era sekarang, apakah pikiran itu relevan? Ya relevan. Karena relevan itu harus ditumbuhkan dalam gagasan-gagasan lokal, gagasan-gagasan yang bersifat garis seluruh dalam bahasa saya. Sesungguhnya tantangan politik saya yang terbesar hari ini adalah bukan memperjuangkan popularitas saya dari dulu, bukan memperjuangkan elektabilitas. Kayak kalau popularitas dan elektabilitas sejak zaman mati saya selalu tinggi. Tetapi apa sih yang lagi saya arungi, lagi saya perjuangkan, dan kenapa ada badai yang terus menerpa? Karena saya lagi memperjuangkan tentang entitas, pikiran, ideologi, harkat, martabat orang Sunda. Apakah orang Sunda Cirebon? Apakah orang Sunda Priangan? Apakah orang Sunda Kulon? Apakah orang Sunda Betawi? Yang itu tidak hanya Jawa Barat, lingkupnya sangat luas, disebutnya ideologi Sundaland. Saya lagi memperjuangkan itu. Memperjuangkan itu dari apa? Dari sebuah penghinaan. Kenapa? Tidak akan ada kebesaran sebuah bangsa, tidak akan ada kebesaran sebuah wilayah rakyatnya kalau sudah dari awal ideologinya terpinggirkan. Kenapa? Dia akan kalah dalam klan dan dia akan menjadi subordinasi di sebuah peradaban. Itu saja. Karena itu yang saya perjuangkan, maka saya harus siap menghadapi gelombang serangan ideologi. Gelombang serangan ideologi itu yang namanya badai pemurtadan, badai pemusyrikan, dan sentimen-sentimen yang bersifat personal, yang bersifat keyakinan individual, yang itu tidak ada kaitannya dengan konstitusi dan itu tidak ada kaitannya dengan pembangunan. Kita disesatkan lama politik kita dalam politik identitas yang akhirnya apa? Banyak orang yang berkamuflase agama melakukan penyimpangan anggaran. Anggaran hanya diberikan pada kelompoknya, anggaran hanya diberikan pada saudaranya, anggaran diberikan hanya pada kelompok yang berorientasi pada kepartaiannya. Padahal itu anggaran negara. Di situ menurut saya agama dinistakan dan orang-orang seperti ini telah menistakan agama. Bangsa ini tidak akan menjadi negara maju, menjadi bangsa besar kalau cara berpikirnya seperti itu, dan tidak akan pernah berubah kalau politisi terus-terusan takut. Kenapa takut? Takut kehilangan popularitas, takut kehilangan elektabilitas, takut tidak dipilih, takut tidak terpilih. Anda sudah menuhankan elektoral. Saya katakan, Anda sebagai politisi sudah menuhankan elektoral. Anda sebagai politisi sudah menuhankan popularitas. Kenapa? Politisi Bung Karno mengambil resiko, dan hari ini Pak Prabowo politisi yang berani mengambil resiko itu. Pertanyaannya adalah, kalau ngomong elektoral, apakah berpikir politik kehilangan elektoral? Tidak. Saya jadi bupati dalam pengkafiran yang luar biasa, demo dalam setiap hari,
waktu itu saya masih jadi ketua bukan, elektoral keterpilihan saja pada periode kedua itu 66,86%, tertinggi dibanding dengan politisi yang selalu meneriakkan isu agama. Kenapa? Karena rakyat percaya isu apapun yang ditimpakan kalau rakyat mendapat jaminan pendidikan, pasarnya baik, infrastrukturnya baik, layanan kantornya baik, pengelolaan anggarannya baik, pemimpinnya berkomitmen, tidak pernah pergi ke luar negeri, tidak pernah pergi ke luar kota yang tidak penting-penting banget, setiap hari menghabiskan diri untuk berkeliling ke masyarakat, membuka layanan online. Itu kenapa Anda beragama harus menjadi penerusnya ucapan-ucapannya ulama. Ulama meneruskan kepemimpinannya, ke ucapan-ucapannya kena Nabi. Maka sesungguhnya ajaran Islam yang paling utama itu apa? Islam yang paling utama adalah membangun kesetaraan manusia agar orang kaya tidak terjadi disparitas dengan orang-orang miskin, agar budak-budak belia dibebaskan, agar buruh upahnya baik. Itu ajaran Islam, mengajarkan kesetaraan manusia. Bahkan Quran sendiri mengancam sholatnya itu menjadi sesuatu yang lalai manakala dia tidak bisa memberi makan anak-anak yatim dan fakir miskin. Dan saya dari dulu selalu ngomong di depan majelis ulama, kontrol keimanan saya, kontrol keberpihakan saya pada rakyat dan keberagaman saya itu bukan dari cara ibadah saya. Kontrollah ketika saya nyusun APBD. Apakah APBD saya berpihak pada 8 asnaf atau tidak? Ketika APBD saya berpihak pada 8 asnaf, sesungguhnya saya sedang menjalankan ajaran Islam. Dan saatnya siapa yang harus memelopor ini adalah partai-partai nasional. Golkar, Gerindra itu harus berdiri tegak. Kenapa? Kita diwarisi, diamanahi oleh leluhur kita, para founding father, para pendiri partai, untuk berdiri tegak, untuk tidak terbawa oleh cara berpikir politik yang membawa ideologi sempit yang membuat rakyat kita bertikai tidak pernah berhenti. Golkar lahirkan akibat pertikaian politik ideologi, dan kita sudah melewati masa reformasi di mana politik berbasis ideologi separatis, sempalan berpikir itu sudah hilang. Rakyat kita masuk ke era rasionalisasi. Di era rasionalisasi, saya ini cerita tentang elektoral. Sebelum saya mendaftar menjadi calon gubernur dan berpasangan dengan Kang Erwan, survei saya 80,1%. Artinya ada kepercayaan publik yang sangat tinggi selama ini. Apakah kepercayaan publik itu diorganisir? Tidak. Kepercayaan publik itu lahir secara secara alamiah dari tindakan. Tindakan apa? Tindakan yang tidak pernah takut berpihak pada orang miskin. Yang secara kebetulan ternyata ada partai baru yang mampu merubah pikiran manusia. Ada tokoh ideologi baru yang bisa mencuci pikiran manusia. Apa itu tokohnya? Google. Itu tokoh politik. Kemudian lahirlah YouTube, lahirlah TikTok. Jadi kalau nanya siapa tokoh yang bisa mencuci pikiran orang Indonesia? Google, TikTok, dan YouTube. Nggak ada tokoh lagi. Hari ini ketokohan personal itu hampir gugur. Kenapa? Karena kalau ketokohan personal dia harus ngomong lewat mimbar di tempat-tempat. Bangun pagi orang lihat TikTok, bangun pagi orang lihat YouTube, bangun pagi orang lihat Facebook, mencari informasi lihat di Google. Itu mbaknya masyarakat modern hari ini. Saya waktu itu adalah bersintesa secara ideologi. Kenapa? Kalau orang lain menggunakan media sosial mengikuti tren berpikir barat, atau mengikuti tren berpikir Arab, atau mengikuti tren berpikir Cina, atau mengikuti tren walaupun itu produk barat sebenarnya, saya ingin membangun tren dalam berpikir, cara berpikir saya sendiri. Kenapa? Karena saya harus menjadi sintesa dari sebuah pergulatan ideologi. Karena ingin menjadi sintesa, maka kita bisa lahir keberpihakan itu secara nyata dan lakukan dengan ikhlas.
nggak ada pemandunya, nggak ada tim kreatifnya, nggak ada konsultannya. Alamiah, apa yang terjadi? Booming gagasan. Ketika booming gagasan sudah masuk dalam pikiran orang dan orang memiliki kepercayaan, Anda bisa lihat hari ini gelombang serangan pemusyrikan itu mendapat perlawanan yang sangat kuat. Kenapa? Rakyat punya kesadaran. Ketika saya katakan demo lihat di musik, orang mengatakan Anda yang mengaku beriman, kenapa Pina nggak ada yang berani bantu? Anda yang mengaku soleh, kenapa 7 orang dipidana seumur hidup Anda diam? Orang kalau beriman jangan dibiarkan kezaliman. Kalau beriman jangan dibiarkan kriminalisasi. Apakah kita bernegara? Apakah kita menjadi seorang tokoh mengaku membiarkan rakyat kita dikriminalisasi dan itu adalah kejahatan yang terkejam sepanjang Indonesia merdeka? Orang berspekulasi. Apakah itu tidak akan ada ancaman? Ancaman. Saya berani mengambil resiko untuk apapun di situ. Saya mempertaruhkan diri saya dan sampai ada king cobra yang akan masuk ke kamar saya akan dibunuh. Tetapi bagi saya bukan itu. Kenapa? Seorang ideolog jangan takut oleh apa. Kenapa? Pada akhirnya apa yang ada? Keberkahan. Semoga dengan Pak Lutu menjadi wakil Menko dan nanti hakim memvonis mereka bisa bebas. Karena bagi saya prestasi saya yang tertinggi bukan menjabat menjadi gubernur. Prestasi saya yang tertinggi adalah membebaskan mereka dari penjara. Anda jangan merasa bahwa itu bukan Anda. Bagaimana kalau itu menimpa saudara? Bagaimana kalau besok menimpa kita? Bagaimana kalau besok orang bisa dengan serta-merta menangkap orang, menganiaya, kemudian mengeksekusi dengan penjara seperti itu? Jangan biarkan itu. Itu noda sejarah. Dan Soksi juga tomokan untuk tidak membiarkan noda sejarah terjadi dalam sejarah ini. Nah, ini perspektif. Ini perspektif dan akhirnya apa? Ternyata anak saya yang umur itu takut banget terhadap saya. Saya katakan, akhirnya kita dapat semua. Kenapa? Dukungan pilgub dapat, survei tinggi, presidennya dilantik, jaringan birokrasinya hari ini kokoh, kita baik dengan semua kalangan. Kita kalau TNI Polri netral, tapi hari ini kita baik dengan TNI, hari ini kita baik dengan Polri, dengan baik dengan siapapun, karena semuanya berkomitmen demi negara. Kalau kita ngikutin rasa takut, selesai, nggak akan ada yang nolong. Kalau penuh rasa takut, tidak akan lahir Soksi. Kalau penuh rasa takut, tidak lahir Kosgoro. Justru bahwa seluruh yang kita warisi hari ini adalah lahir dari orang-orang yang tidak punya rasa takut dalam hidup. Nah, kalau seperti itu, saya turunin lagi pada perspektif kebudayaan terakhir. Kalau visi misi orang sudah dijelaskan oleh Pak Istad. Apa? Orang Sunda. Apakah orang Sunda itu tidak mencintai Rasulullah SAW? Orang Sunda adalah orang yang mencintai Rasulullah SAW secara tulus. Di mana letak mencintainya? Orang Sunda suka menurunkan kecintaan itu dalam perilaku. Orang Sunda lah yang paling rajin, termasuk orang Jawa. Ketika salat itu pasti berkirim Fatihah. Illa ada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Nggak pernah teriak-teriak saya pencinta Rasul, dilaksanakan karena itulah istilah orang Sunda. Orang Sunda yang paling mencintai para sahabat, summa ila rasul ahlal kubur, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang Sunda yang paling mencintai leluhur, dia sebutin itu para wali, para aulia, sampai pada orang tuanya. Dari garis nasab orang Sunda itu melekatkan dirinya dari dirinya sampai nabinya. Kenapa? Lewat apa? Ritual yang disebut dengan tawasul. Yang Sundanya NU. Kalau yang Persis ya silahkan punya keyakinan sendiri. Yang Muhammadiyah punya keyakinan, itu kan hak setiap orang. Orang itu boleh berkeyakinan, yang tidak boleh kita ini adalah mengkoreksi keyakinan orang lain. Terus kemudian dalam tradisi orang Sunda itu sampai meletakkan ke Kanjeng Nabi sama Nabi Muhammad SAW. Nah, orang Sunda itu tidak pernah nyebut nama, saking hormat. Cukup
Kanjeng Rasul. Tidak menyebut nama Rasul, pakai kanjeng. Karena orang Sunda itu selalu pakai dampar. Gamparan juragan Abi gamparan juragan. Gampar itu tatakan. Jadi tradisi Sunda itu kalau nyembuhin air pakai tatakan. Itu tradisi rasa hormat. Sudah pakai tatakan, tadi pakai baki. Betapa hormatnya dia. Itu peradaban tingkat tinggi. Itu kesolehan. Dan itu warisan leluhur kita dan harus diyakini. Kita ini bangsa soleh. Kenapa orang Sunda bangsa soleh? Di Sunda tidak ada sejarah mengubur perempuan, nggak ada. Di Sunda nggak ada sejarahnya bunuh-bunuhan, nggak ada. Orang Sunda nggak pernah berperang, tidak pernah. Orang Sunda tidak pernah mengekspansi wilayahnya orang lain, tidak pernah. Tidak pernah ngagarong, tidak pernah merampok, tidak pernah menjajah. Hidupnya diam. Kenapa hidupnya diam? Karena dia sudah merasa makmur di negerinya sendiri. Ngah-ning. Kalau orang Sunda, memang dunia ini sudah berubah. Orang makin banyak, bukan orang Sunda saja. Cuma orang Sunda batur ngekspansi dirinya cicing. Ulah kalama. Tapi kalau kayaknya hasil orang Sunda masa kan, oh akan tiap. Ini, nah kita ini diajarin konsisten. Saya ini dari dulu yang begini. Ya begini, nggak pernah berubah ya begini. Ya udah, memang dedeki, rek naon. Nah, saya tidak pernah ingin merubah. Di besok diganti pakai peci, pakai sarung. Saya bilang peci itu lambang nasionalisme. Saya ini juga nasionalisme. Tapi saya juga pakai juga nggak ada masalah. Kan nggak ada problem. Itu kan bukan. Ini juga bukan isim. Bisa pakai topi kok bisa dibuka. Nggak ada masalah. Itu simbol. Betul loh. Ini yang aneh-aneh, saya ini orang yang tidak percaya perdukunan sehari. Lalu jaga dukun bisa jadi bupati. Sama pelet aja saya nggak percaya, namanya kayak pelet. Artis di pelet gimana? Nah ini kan harus kerangka berpikir ini harus dibenerin. Nah, sampai pada tingkat orang Sunda kalau pada mencapai kebahagiaan hidup selalu ingat Rasul. Kenapa? Budak teh naik kelas, kurang salametan ngerasul panen pare Rasul heula memeh panen teh melang pale Rasul heula eta imah penguaka diresian di Rasul heula Rasul ngarasul teh isinya cuma dua. Ini penting karena visi misi. Satu, mengikatkan diri pada leluhurnya. Moal aya maneh ayeuna mutu aki maneh di mana terus hafal akhirnya orang garis leluhurnya, nanti punya nasionalisme. Yang kedua, mengikatkan manusia pada lingkungannya, alam. Tetapi ingat manusia pada leluhur, pada lingkungan, termasuk pada kanjeng nabinya, pasti diakhiri dengan pemerataan ekonomi. Apa itu pemerataan ekonomi? Dahar, aminan, daging, no. Sehingga kalau di kampung semakin banyak ngarasulkeun, maka tidak perlu lagi itu ada berbagai program pemerintah. Kenapa? Dahar daging asal daek, tahu ya hamilan. Di mana letak orang miskin bisa berkumpul dengan orang kaya dan setara pada hamilan itu? Siapa yang merusak hari ini? Para politisi. Apa merusaknya? Mereka 5 tahun sekali hamilan. 5 bungkusan. Oh iya nggak bagikan minyak, kesukaan minyak deh. Jadi hari ini rakyat banjir minyak. Cabang calon kepala daerah, apa nggak bagi minyak, ajar minyak, isukna minyak deh. Aisyah dan dalagan minyak. Kenapa? Apakah kita mindsetnya mau terus begitu nih bangsa? Apakah kita mau terus begitu nih bangsa? Jangan dong, rubah. Hina bagi saya nanti jadi gubernur kalau ada rakyat saya yang masih menerima minyak goreng. Hina. Kenapa? Ngerakeun Pak Ion mobil geus alus, makanya rakyat tadi Tasik minyak goreng kene geus 1/2 kilo. Aing. Anda boleh tanya ke Pak Undang, saya kalau mendesain kaos buat warga nggak boleh yang murah, harus yang baik. Saya kalau mendesain paket harus yang murah. Kenapa? Nggak boleh kita menghinakan rakyat kita. Kenapa? Rakyat itu adalah perspektif dari sistem sembahan kita harus hormat. Dan jadi sasajen, makanya sasajen begitu. Sasajen kan itu sesajian. Jadi kaos minyak goreng itu teh sasajen. Sesajian. Eta teh kaos minyak goreng baheula
Bang, ini ganti sasajen aku kaos ku minyak goreng. Mereka sasajen teh sia lamun hayang jadi ketua DPR mah atuh ulah ku kaos 5.000. Mahal. Kemudian pertanyaannya adalah, Kang Deddy Allah cenah Allah, tidak ada politisi yang miskin yang berbagi pada masyarakat dengan baik, tidak ada. Loba rezekina sia teh loba ini nyamuk. Inilah ciri khas kita. Jadi ciri khas orang Sunda teh gini, hidupna teh teu jaim, teu kudu gogoromokan, teu kudu tegang-tegang, teu kudu. Jadi ya paling utama adalah ini ya. Jadi kita hidup ini memang seperti ini. Nah saya ini mencoba untuk menghadirkan salah satu gaya politik yang tidak jaim. Itulah jalan hidup. Nah jalan hidup itu sudah ada garis takdirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan. Itu saja. Yang penting hidup ini adalah tidak boleh saling menjelekkan. Golkar bagi saya partai terbaik, kader terbaik. Teman-teman Golkar adalah teman-teman yang berpolitik dengan dewasa. Sugan waktu saya dicalonkan jadi gubernur, baut untuk saya. Ayo si Deddy, kemarin keluar, ini nyalon enggak? Dan hari ini Pak Is profesional, harus 80%, harus. Dan menilai 80% itu bukan mencari Pak, mempertahankan Pak. Karena survei saya pernah 80%, mempertahankan 81%. Mempertahankan kita bagaimana mempertahankan ya bekerjalah dengan baik, memposting kebaikan-kebaikan, bercerita tentang kebaikan-kebaikan dan bercerita tentang harapan Jawa Barat ke depan. Dan saya meyakini bahwa keluarga besar Soksi adalah keluarga besar yang sudah sangat memiliki pengalaman penggalangan, baik penggalangan teritorial maupun penggalangan digital, sehingga hanya nambah sekitar 3% bukan angka yang susah untuk keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Indonesia. 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 Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.